Ini nih ayatnya bercerita tentang Nabi Daud. Bagaimana ketika Nabi Daud itu didatangi oleh dua orang dalam rangka Allah menguji Nabi Daud. Saat itu Nabi Daud itu kan raja ya, makanya dikenal oleh orang-orang Yahudi King David. Punya anak namanya Nabi Sulaiman kan gitu. Orang Yahudi mengenalnya dengan King Solomon. Kadang banyak orang memelintir. Sayangnya saya kadang-kadang bingung. Ini perhatikan, catatan nih. Kadang-kadang banyak para ulama, para dai dalam mengajarnya, dalam kajian-kajiannya, menyebar berita-berita yang tidak benar mengenai cerita Nabi Daud. Nabi Daud itu dipelintir ceritanya oleh cerita-cerita Israiliyat, Bani Israel, yang tidak jelas kebenarannya. Nabi Daud itu diceritakan di situ katanya apa? Nabi Daud itu, ini ceritanya Israiliyat yang kemudian secara tidak sadar dai-dai, ulama-ulama membawakan cerita ini, padahal itu fitnah. Di dalam cerita itu dikisahkan bahwa Nabi Daud itu ketika di dalam baca khusyuk nih, baca Zabur nih, terus ada burung merpati yang katanya bentuknya indah luar biasa, bulu-bulunya dari emas, paruhnya dari intan, kakinya dari permata dan lain sebagainya. Nabi Daud saat itu mengira bahwa itu adalah burung dari surga, kemudian mau ditangkap, terbang ini. Ya kayak film-film ini loh, terbang burungnya, dia dikejar oleh Nabi Daud sampai Nabi Daud sampai di sebuah kebun. Di kebun itu Nabi Daud melihat seorang wanita yang sedang mandi, kemudian yang cantik. Kemudian Nabi Daud jatuh hati, jatuh cinta. Burungnya tidak ada, yang dilihat perempuan. Sampai Nabi Daud namanya orang jatuh cinta, ditanya sama prajurit-prajuritnya, prajurit iku bojone sapa? Itu masih gadis apa dia masih gadis atau sudah janda? Itu ya ada lagunya itu ya. Katanya prajuritnya, oh enggak, ini cerita Israiliyat. Ingat, ini tidak benar, ini cerita fitnah. Akhirnya ditanyakan, oh itu istrinya ini, wahai Daud, wahai pemimpin, wahai raja, istrinya panglima perang, namanya Uraya apa Uria gitu. Dia, Uraya ini sedang ada di medan peperangan, 6 bulan belum pulang. Ini ceritanya yang tidak benar ini dulu, biar tahu nanti inti kalau dengar cerita-cerita begini jangan percaya. Jangan kemudian lihat YouTube cerita-cerita begini terus, oh Nabi Daud kok begitu ya, bimbang akhirnya. Bisa, kok Nabi begitu ya. Ini banyak tersebar di YouTube, di media-media sosial. Banyak orang tidak sadar itu cerita Israiliyat, cerita bohong. Kemudian katanya di situ diceritakan bahwa Nabi Daud berinisiatif untuk bagaimana caranya agar supaya Uraya ini mati di medan peperangan. Karena dia panglima kan tugasnya hanya perintah sana, perintah sana, perintah sana. Gimana caranya Uraya ini mati, kemudian yang wanita ini jadi janda, saya bisa kawini dia. Karena istrinya Nabi Daud saat itu 99, ini yang ke-100 nanti, tak jangkep no 100. Diperintahkannya Uraya untuk saat peperangan, saya perintahkan Uraya untuk bagiannya pegang bendera. Kalau pegang bendera itu jadi sasarannya musuh. Kenapa jadi sasaran musuh? Karena kalau sudah pemegang bendera itu jatuh, itu pertanda 75% dia akan kalah, karena yang pegang bendera ini sudah runtuh. Akhirnya dia mau tidak mau, raja yang memerintahkan dia pegang, akhirnya mati di medan peperangan. Nah ini kan ada unsur kesengajaan dari Nabi Daud untuk membunuh Uraya agar supaya dia bisa menikahi siapa? Lah mirisnya ini dibawakan cerita-cerita ini oleh dai-dai, ulama-ulama kita. Loh itu loh yang ngeri rek. Ini cerita Israiliyat yang putar balikkan fakta ini oleh Yahudi. Jangan percaya. Maka ya baca tafsir.
Kemudian dinikahilah wanita itu. Kemudian Nabi Daud minta ampun, sujud sampai 40 hari 40 malam. Sampai diriwayatkan, kalau itu riwayatnya benar, Nabi Daud menangis di tempat sujudnya sampai tanahnya itu basah dengan air matanya, sampai tanah yang jatuh air mata kepada tanah itu menumbuhkan rumput-rumput saking suburnya karena banyak air yang menetes. 40 hari 40 malam Nabi Daud meminta ampun atas kesalahannya itu. Tapi itu kan kesalahan yang tidak pantas disandang oleh seorang nabi. Nabi kok sampai berencana membunuh prajuritnya demi menikahi istrinya. Ya, Al-Imam Al-Baydhawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan begini, cerita ini, cerita yang barusan saya sampaikan itu, hadza, jelas sekali beliau mengatakan, hadza haz'un waftira. Ini adalah penghinaan, pelecehan, fitnah kepada Nabi Daud. Ini Al-Imam Baydhawi, bukan Gus Fulan, bukan Kiai Fulan, bukan Habib Fulan. Fatwanya Al-Imam Baydhawi, pakarnya tafsir. Jangan gampang-gampang percaya yang begitu. Belajar itu yang jalurnya yang benar. Jangan mudah terpengaruh dengan cerita-cerita Israiliyat. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan begini, siapa orang yang menceritakan cerita-cerita Nabi Daud yang seperti yang barusan diceritakan, seperti para pendongeng itu, beliau mengibaratkan dengan pendongeng Al-Qasas, para pendongeng yang hanya pintar dongeng-dongeng pakai cerita-cerita Israiliyat itu. Apa kata beliau? Maka aku akan cambuk dia 160 kali cambukan. Kenapa 160? Kenapa kok tidak 80? Kenapa kok tidak 10 saja? Kenapa kok tidak sekalian 200? Cangkep. 160 kata beliau. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwa menuduh orang zina, sebagaimana saya pernah jelaskan, menuduh orang zina itu cambukan hukumannya berapa? 80 kali cambukan. Tapi kalau seorang nabi double dosanya. Makanya kata beliau, kalau ada orang yang menceritakan, membawa cerita-cerita Nabi Daud yang barusan diceritakan itu, ya, saya akan cambuk dia 160 kali. Karena sama dia seperti menuduh Nabi Daud berzina. Sampai bunuh prajuritnya. Memang tidak secara langsung dibunuh, tapi menjadi penyebab terbunuhnya siapa? Prajurit itu. Maka di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa kisah yang benar itu bahwa Nabi Daud itu meminta ampun sampai menangis sujud 40 hari 40 malam itu karena alasannya persis apa yang diceritakan di dalam surat Shad ini, di dalam ayat mulai dari ayat ke-19 kalau tidak salah, atau 20 sampai ayat ke-25. Di situ Allah menceritakan bahwa Nabi Daud itu didatangi oleh, kembali lagi ke cerita yang awal tadi, Nabi Daud didatangi oleh siapa? Dua makhluk manusia, bukan malaikat. Sekali lagi, bukan malaikat, karena orang-orang sebagian menceritakan ini, ada yang mengibaratkan, ada yang menceritakan ini malaikat. Bukan malaikat, dua manusia. Secara logika, ketika Nabi Daud ada di ruangannya pribadi, ruangan pribadi seorang raja. Bayangkan, raja ini kan kalau orang mau ketemu raja kan berlapis-lapis, harus ketemu iki dhisik, harus resmi kan gitu. Raja ada tembok keamanan, ada kemudian pokoknya keamanannya berlapis-lapis, namanya raja. Kok subhanallah ketika Nabi Daud baca Zabur, lagi khusyuk di dalam beribadahnya, bermunajatnya kepada Allah, ada orang dua tiba-tiba lompat ke tempat di hadapannya Nabi Daud. Ini cerita kisahnya diceritakan dalam surat itu. Moro-moro nek ngarep, lah kan kaget. Waduh, di dalam sangkaan Nabi Daud, oh ini orang mau membunuh saya ini. Karena secara turun-temurun Bani Israel itu seringkali ditemui dalam sejarah membunuh nabinya sendiri. Wah, ini giliranku ini dipateni Bani Israel. Berburuk sangka, padahal itu utusan Allah. Apa kata mereka? Wahai Daud, jangan kau takut, kami ini hanya minta solusi. Saya punya satu kambing katanya,
Dia ini punya 99 kambing, lalu dia minta kambing saya agar supaya kambingnya genap 100. Berdebatlah kami, adu argumenlah kami, saya kalah. Akhirnya mau tidak mau saya berikan kambing itu kepada orang ini, sehingga genaplah kambingnya 100. Langsung Nabi Daud mengutarakan bahwa, oh gak bener kon, kamu tamak, kambing sudah 99 kok masih minta punya saudaranya yang cuma 1, katanya Nabi Daud. Langsung diputusi hukum itu, diputuskan oleh Nabi Daud, kamu yang tidak benar, tanpa bertanya kepada si orang yang punya 99 kambing ini, kenapa, apa sebabnya kambing yang 1 ini kemudian diambil. Pokoknya langsung, kamu tidak benar, kamu tamak, sudah punya 99 kambing kok masih ambil kambing yang punya yang cuma 1 itu. Paham tidak sampai sini? Nah, jadi kemudian kesalahan itu yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kesalahan pertama, apa yang dilakukan? Pertama, dia berburuk sangka kepada 2 orang utusan Allah ini dalam rangka menguji Nabi Daud. Berburuk sangka, ya, dikira ini mau dibunuh. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, Nabi Daud terburu-buru memberikan vonis hukum sebelum bertanya kepada pihak yang satunya lagi. Itu kesalahannya. Kesalahan begitu, Nabi Daud meminta ampun kepada Allah 40 hari 40 malam, menangis, sujud. Beliau tidak, dalam riwayatnya beliau tidak pernah mengangkat kepalanya dari sujudnya kecuali dalam melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Sujud lagi minta ampun lagi, sujud lagi minta ampun lagi, selama 40 hari, sampai kemudian di akhir ayat 25 kemudian Allah mengampuni Nabi Daud. Loh, kok sampai segitunya Nabi Daud? Kesalahan cuman begitu kok, kesalahan cuman begitu tuh, kok sampai segitunya minta ampunnya? Apa memang benar kejadian yang Nabi Daud itu berdosa atas membunuh prajuritnya, menjadi penyebab pembunuhan terhadap prajuritnya, kemudian dia menikahi jandanya, sehingga Nabi Daud kemudian menangis sampai sedemikian rupa? Tidak. Kata para ulama, ini masuk dalam kaidah sayyiatul abror atau hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Ya, orang itu ada al-abror, ada muqarrabin. Orang yang paling tinggi derajatnya itu muqarrabin. Nabi itu muqarrabin. Abror, orang-orang wali-wali ini, wali aulia Allah itu termasuk al-abror. Ya. Bagi seorang wali yang derajatnya di bawah Nabi, itu mungkin adalah kesalahan yang biasa. Tapi kalau bagi Nabi itu kesalahan yang luar biasa. Itu maksudnya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bahkan bagi orang seperti kita anggap itu hal baik, tapi justru kadang bagi seorang Nabi dianggapnya ini perbuatan yang tidak baik. Paham? Nah, bagi kita mungkin Nabi Daud tidak bersalah, tidak langsung nek gitu tok kok, kan gitu. Ya wajar, karena seorang raja keamanannya berlapis-lapis, kok tiba-tiba ada 2 orang, kan wajar berprasangka buruk. Aku sopo iki kok moro-moro nek gini, ojo-ojo aku dipateni mari ngene. Itu kan wajar. Tapi bagi seorang nabi itu sudah kesalahan. Itu sayyiatul muqarrabin. Bagi kita itu hasanatul abrar, tapi bagi Nabi Daud itu sayyiatul muqarrabin. Fahim tuh? Makanya kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan, tidak masuk akal kok Nabi Daud diceritakan fitnah kayak gitu, itu tidak masuk akal. Kok sampai bunuh prajuritnya demi mendapatkan jandanya. Sekarang katanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, sefasik-fasiknya manusia seperti kita, ambil cari orang yang paling fasik, kemudian kita tuduh seperti itu, dia akan mengelak. Itu tuduhan keji. Itu tuduhan keji, bukan tuduhan biasa itu. Itu tuduhan kejam. Orang nabi loh, orang biasa seperti kita yang paling fasik, itu kalau dituduh begitu dia akan mengelak kok. Apalagi seorang nabi. Bahkan di dalam akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghafarna lahu."
Di akhir ayatnya coba lihat, faghfarna lahu wa inna lahu lazulfa wa husna ma'ab. Kemudian aku ampuni Nabi Daud. Segampang itu. Allah ampuni Nabi Daud. Ketahuilah, Daud memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan tempat kembali yang bagus, yang baik, yaitu surga Allah. Kalau saya ya lebih percaya Imam Baydhawi. Kalau saya lebih percaya mufassirnya seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menepis itu semua dan menyatakan itu semua fitnah dan bohong, 1000% bohong.